Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kembali dalam program Bali Skala ini Skala. Kali ini Tribun Bali kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat luar biasa, Ajong Kumis, yang tentunya teman-teman Tribuners di rumah sudah tidak asing lagi. Seperti apa obrolan kita dengan Ajong Kumis? Sebelum itu izinkan saya menghaturkan pangastung kara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar apa yang kita bahas hari ini menjadi berkah. Ingat Ajong? Om Swastiastu. Punapi gatra? Astungkara becik. Astungkara becik. Terima kasih sudah hadir ke studio Tribun Bali hari ini menyapa teman-teman Tribuners nggih. Ajong, kita ingin ngobrol nih terkait dengan kiprah Ajong di dunia spiritual, khususnya di Kretek kan Ajong sudah sangat terkenal nih di Bali dan mungkin di Indonesia nggih. Kalau untuk awal karir nih Kak, apakah Ajong memang langsung menjadi tukang kretek atau ten? Karena yang saya dengar nih Ajong katanya dulu mantan seorang pejabat nih di sebuah bank inten. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang awal dan asal muasalnya saya memang di bank dulu. Perkenalkan dulu sebelum saya menyampaikan, nama lengkap saya Idewa Gomade Suryawan. Begitu terjun di dunia pengobatan ini dan UMKM, saya lebih dikenal dengan sebutan Jung Kumis karena merek produk saya juga Jung Kumis. Ya, awalnya saya memang di bank 24 tahun, dari jadi seorang mungut tabungan istilahnya dulu, konsultan, sampai jadi direktur. Direkturnya 17 tahun saya di bank. Wow. Nah, pas saya jadi direktur umurnya itu waktu itu umur 46. Sebenarnya dari umur 35 sudah diberitahu oleh salah seorang guru saya untuk menekuni di bidang pengobatan. Tapi saat itu sama sekali saya tidak peduli dan bahkan mengacuhkan. Pada saat itu juga diajak untuk nyari bahan ramuan, saya tinggal bantu untuk ngambil-ngambil saja, tidak peduli apa namanya dan lain sebagainya. Entah bagaimana begitu mulai umur 46 saya ketemu nasabah, ternyata di nasabah itu ada problem kesehatan, itu dicoba-coba, kenapa bisa sembuh orangnya. Ya, setelah itu belajar saya tentang salah satu buku itu namanya Prana, Menyijat Penyembuhan Prana. Saya belajar dari buku, saya coba untuk terapi. Karena pada saat itu belum ada guru yang langsung ketemu. Saya terapi sampai ke Lombok, itu saya lakukan setiap hari Sabtu, saya ke sana naik sepeda motor dari sini. Jam 12 sampai Padang Bae, jam 4 atau jam 5 sampai di Lemar. Setelah itu mandi langsung terapi. Tidak ada tujuan selain untuk mencari duit dan sebagainya itu. Artinya sejauh mana apa yang saya pelajari ini benar. Setelah itu ulang kali saya lakukan. Akhirnya ada teman bilang, ayo kuliahnya Jung. Saya berpikir gini, benar juga saran teman ini untuk kuliah. Kenapa saya tahu tentang sakit saja? Kenapa tidak berpikir bagaimana caranya membuat ramuan atau obat? Akhirnya saya kuliah, itu pun pertama kali dibayar oleh teman. Itu selama 6 bulan saya akhirnya kuliah di Ayurveda. Ayurveda dengan Unhi? Ya betul, di Unhi. Dan dengan konsekuensinya saya begitu datang dari kerja, cuci muka aja langsung kuliah. Selalu saya terlambat. Kenapa demikian? Saya masih kerja. Itu saya lakukan selama 4 tahun. Setiap ada bakso saya lakoni. Karena tujuan saya di sana itu bukan semata-mata mencari ijazah ya. Saya ingin mengetahui pengetahuan dan bisa saya aplikasikan. Nah, 2013, singkat cerita, 2013 saya nyusun skripsi. Nah, pada saat itu saya berpikir, karena apa? Karena begitu saya kuliah 2009, 2011 sudah mulai bikin ramuan dan bahkan saya nyari izin ramuan instan itu, mulai ada yang berminat. Saya ada di persimpangan akhirnya. Apakah saya harus tekuni apa yang saya pelajari ini, atau saya yang menekuni tetap kerja di orang lain? Akhirnya saya ngambil kesimpulan, betul-betul nekat nih saya ini. Artinya keluar dari sana dan mohonnya itu pas Januari 2013. Mohon untuk mengundurkan diri, tidak disetujui. Akhirnya setelah April baru disetujui. Nah, memang itulah namanya keluar tanpa masalah gitu ya. Karena dipertahankan memang dibutuhkan. Saya bilang sama yang punya, lebih baik ampurut, yang mohon maaf saya mau keluar. Saya berusaha dulu sendiri. Akhirnya disetujui keluar dengan konsekuensi saya tidak dapat apa-apa. Arti gaji akhirnya tidak punya. Yang biasa saya dapat gaji ya lumayan lah 15 itu per bulan. Udah itu istri nggak kerja,
anak nomor 2 kuliah di Undo, nomor 3 di Saraswati. Dan ada kewajiban 250 juta di bank. Tapi syukurnya dengan keyakinan yang saya lakukan, berangsur-angsur, akhirnya saya tekuni sampai sekarang. Setelah tamat di Ayurveda, saya belajar lagi tentang akupuntur, saya refleksi dan sebagainya, termasuk bagaimana meramu, bagaimana bikin minyak. Nah, sampai sekarang saya tetap belajar. Kenapa demikian? Karena yang namanya masalah kesehatan termasuk penyakit itu selalu berkembang. Selain saya punya guru istilahnya, punya guru di kampus, atau punya guru juga istilahnya secara teman-teman, tetapi pasien itu adalah juga guru saya. Kenapa demikian? Karena saya harus belajar. Misalnya ada orang yang sakit MAH, itu adalah guru saya. Bagaimana saya bikin obat MAH supaya bisa membantu dia. Nah, demikian juga kemarin ada COVID, ramuan apa yang saya bikin untuk bisa membantu. Konsepnya apa yang saya bikin itu adalah bagaimana membuat suatu produk bermanfaat buat orang lain, baru saya berpikir bermanfaat buat saya. Begitu bahan dari awal saya pilih bahan yang betul-betul ya, dari pemilihan bahan, sudah itu dalam pembersihan itu selalu di air yang mengalir, dilakukan air mengalir. Dan jika ada suatu bahan yang rusak atau setelah proses setengah jadi rusak, lebih baik saya buang. Kenapa demikian? Saya tidak mau, justru mau membantu orang, justru tambah sakit. Itu konsep saya lakukan. Dan berikutnya juga saya kombinasikan, ini yang terbaru, ini ada akupressure, ada itu yoga dan gerakan refleksi. Nah, ini pun saya belajar juga dari ada master dari Jakarta ngajar saya itu tentang mungkin termasuk terapi chiropraktik itu ya, reposisi tulang dan sendi. Nah, reposisi tulang dan sendi. Tapi kenapa saya nekuni ini? Karena begitu ambil yang jelas dengan apa ya, prosedur yang benar, SOP yang benar, lebih cepat dirasakan, segera dirasakan. Nah, kebetulan juga kemarin ini ada G20, ada dari Mabes Polri yang itu. Bahkan saya pada saat itu ditanya, Pak Jung, berapa jam sih Pak Jung menangani pasien? Maaf, saya tidak ngambil jaman, saya ngambil sesuai dengan kasus. Ya, akhirnya ini yang lebih dirasakan. Kenapa demikian? Ini juga ada bagaimana masalah penyakit-penyakit orang itu sumbernya semua di tulang belakang sebenarnya. Oh gitu? Iya, walaupun orang itu MAH, itu kan di permukaannya kelihatan. Iya. Tetapi di mana di tulang belakangnya itu. Ada masalah di situ? Ada masalah di sana. Demikian juga kalau ada orang masalah jantung dan sebagainya. Yang penting kita memahami bagaimana kondisi orang itu, umurnya berapa, ototnya bagaimana, itu harus diagnosa dulu. Jadi menyeluruh Jonge? Nggih, secara holistik lah. Artinya kita niki harus diagnosa dulu, tidak asal kertok. Dan bahkan amburo kalau teman-teman tiang yang mau sambil belajar dengan tiang atau ada sama-sama tiang, kelebihan terapis Bali ya secara umum dan terapi kertok ini semua orangnya mewinten. Ya, kenapa ada mewinten? Karena yang kita tangani tidak semata-mata orang biasa. Kalau ada misal sulingi, pemangku, empu, perano itu mau tidak mau kalau memperbaiki namanya di cervical ini kan harus ngambil kepala. Pantan tulangnya juga. Ya. Artinya walaupun dikasih, kalau kita tidak pantas kan salah juga kita yang akan kena. Betul. Nah, oleh sebab itu kalau terapi kertok itu jangan khawatir karena rata-rata orang kita itu adalah sudah mewinten melalui pewintenan. Ya, itu yang bagusnya enten. Wah, luar biasa banget Tribuners. Iya. Berarti Ajong awalnya itu kan tadi Ajong bilang sempat ignore, terus akhirnya Ajong menekuni, seneng akhirnya. Ya, ini awalnya memang terus terang jujur, saya dari SMP sudah sering antar orang berobat ke pengobat istilahnya, kemana, ke balean, ke orang pintar itulah. Cuman senang aja nganter. Tetapi tidak tahu passion saya memang di sini. Setelah umur 46, ternyata ini passion saya, maka saya tekuni ini. Tekuni dengan ya, serius. artinya kan orang itu hanya tahu pekerjaan, hanya tahu itu penghasilnya besar. Iya. Nah, tapi yang paling penting bagaimana tahu passion kita. Siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, sudah maksimal nggak? Passionnya kita bagaimana gitu. Makanya yang itu sebelum menangani ya klien itu ya, tetap kita diagnosa dari numerologi. Kebetulan saya belajar numerologi, dari tanggal, bulan, tahun lahir orang. Nah, nanti kan kita tahu 5 elemennya. 5 elemen misalnya apa? Unsur kayunya bagaimana? Unsur apinya bagaimana?
unsur logamnya bagaimana, tanahnya bagaimana, airnya bagaimana. Sehingga kita akan bisa mendiagnosa. Orang yang sehat itu adalah orang yang seimbang. Oleh sebab itu, kita diagnosa itu bagian mana. Misalnya salah satu misalnya yang kurang unsur air. Berarti ginjalnya harus dirawat sama kantong kemihnya. Berarti proses minumnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa beritahu. Iya. Nih, itu harus diagnosa. Supaya tidak salah kita ini ya. Demikian juga kan tidak jarang orang itu sering sakit kepala, vertigo. Kita lihat lidahnya, kita ya lidahnya bagaimana retak dan sebagainya. Oh ini lambungnya masalah, lambungnya kita perbaiki dulu, maka sakit kepala akan hilang. Nah itu yang perlu kita secara holistik lah menangani. Dan kebetulan juga saya ini kan maaf ya bikin ramuan, itu ramuan mereknya Jung Kumis itu ya Asungkara bisa membantu lah. Gitu. Ya, itu kan ramuan herbal yang seperti Usada Balinge. Iya, kita bikin nih ramuan sendiri. Bahannya kita juga punya petani dan menanamnya udah kita beritahu bagaimana menanamnya, kapan dipetiknya dan lain sebagainya. Setelah panen kita beli, udah itu kita bagaimana membersihkan di air mengalir, udah itu diolah dengan baik. Konsepnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Dan kan biasanya orang kalau seperti Ajong Niki mungkin awalnya itu keturunan, terus ada pawise dan lain sebagainya. Kalau Ajong seperti napi prosesnya nih kok? Begini ya, kalau saya tuh mungkin dari kelahiran memang seperti itu. Terus saya terasa di Roman Bali. Nah pengobat kebetulan di rumah saya ada jadi mangku, ada saya gitu mangku. Berarti memang garisnya seperti nikahnya. Udah itu yang satu juga bagaimana tentang bebantanan. Saya tugasnya memang ini aja, istilahnya ngidang boreh. Nah, ya ngidang boreh. Pengobat gitu. Ya, ini saya lakukan. Ya syukurlah. Artinya dengan hal ini kita bisa melakukan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kalau untuk pasien dari usia berapa yang Ajong ambil paling muda dan paling tua, Ajong? Ya, ada yang 6 tahun juga ada, 6 tahun juga ada kita ambil. Berarti Niko Balitange. Ya 6 tahun kita ada. Itu kasusnya apa Jung? Ya biasanya kalau seperti Niko biasanya panas dan sebagainya. Ya panas, makanya itu kita kan lakukan. Ya kalau sakit Bali kan cuma 3 ya, panas, dingin dan demulado. Kita lihat aja di sana dulu nanti ya. Makanya dia lihat dari warigonya bagaimana, udah itu dari numerologinya bagaimana, sehingga kita menangani pasien tidak perlu lama dan lebih tepat. Langsung ke tujuan. Tujuan. Dan ini pun istilahnya tidak terlepas dari seizin Tuhan. Saya tidak pernah yang namanya menjanjikan kesembuhan, tetapi kita melakukan. Mudah-mudahan seizin Tuhan berjodoh. Ya, berjodoh. Dan yang terakhir juga yang lebih karena yang sangat peduli dengan ya sesama itu ya. Nah kalau laki-laki juga sering ada masalah, terutama pembentukan hormon testosteron yang berfungsi untuk apa? Menguatkan otot, memadatkan tulang, mengantisipasi terjadinya prostat. Nah itu banyak hal. Ini akan bisa kita bantu dengan melakukan olahraga bayu sado. Kalau mungkin istilahnya dibilang cikung ya. Kalau di Cina cikung, sehingga nanti akan bisa memulai terbentuknya hormon testosteron lagi. Ini biasanya dari umur 35 ke atas itu ya yang perlu latihan seperti ini sehingga nanti lebih tulang punggungnya tidak bengkok, lebih padat, tulangnya ototnya lebih kuat. Tadi yang menarik Niko, sebelum kita mungkin berlanjut ke cikung ya. Yang menarik Niko tadi Ajong bilang semua sumber penyakit Niko di tulang belakang. Ya betul. Bagaimana caranya kita menjaga tulang belakang, Jung? Menjaga tulang belakang dengan baik. Nah begini tidak terlepas orang itu siapapun itu akan pernah namanya distribusi ya. Nah itu keluar dari ini. Mungkin istilahnya karena berdirinya bertumbuh satu kaki, itu sehingga akan timbul kakinya panjang sebelah. Duduk terlalu lama. Ya istilahnya duduk dan ada dompet di belakangnya. Maka tertekan ke atas yang satu, makanya pinggulnya kena ini satu. Oh gitu. Nah tidak terasa, orang tidak terasa. Dan kalau biasanya wanita itu sering terjadi menstruasi terganggu, nah tidak lancar. Ini tidak terlepas bagaimana di tulang pinggulnya itu. Artinya tulang belakang itu yang sumbernya. Sangat. Makanya kalau di rumah kan ada tulang punggung keluarga ya. Itu semua di sana. Makanya kalau di Bali misalnya dibilang kan bagaimana supaya bisa naik kundalini. Nah kundalini kan tidak bisa naik kundalini jika di tulang belakang itu ada tulang bantalannya ini kaku.
Oke. Nah, ini kita stretching nanti, stretching. Ya, sesuai dengan umurnya. Ini perlu pengetahuan khusus ini. Nah, ya, ini ya. Perlu belajar Jong ya. Jong, Ajong belajar kretek niki sampai ke Cina, apa gimana Jong? Begini, kalau yang kan belajar, lihat kretek ini kebetulan ada Master Ari namanya dari Jakarta itu mengajar. Sebelum Master Ari sebenarnya saya sekitar 8 tahun, bahkan tahun 2009 sudah saya belajar kepada salah satu guru di sini yang biasa ngambil pasien dengan belajar cuman 1 hari aja, karena kebetulan basicnya ini harus tahu akupuntur atau refleksi, yoga harus tahu, itu tidak bisa langsung belajar ini. Ya, karena berarti ada stepnya ya. Iya, ada stepnya. Kalau sudah tahu tentang hal itu lebih gampang akan memahami, karena apa? Di sana tuh ada namanya titik meridian juga. Meridian yang bagaimana saluran energinya bagaimana kemana itu, sehingga bisa tidak sembarang nekan, itulah ada sembarang nekan. Ada di titik yang tepat bisa kita lakukan penekanan. Ya udah, itu kita kan harus tahu. Yang gila anatomi kan harus tahu ya, harus tahu. Anatomi badannya. Iya, anatomi harus tahu. Umurnya berapa, kegiatannya bagaimana. Baru kita melakukan. Yang memang belajar, setiap ada pelatihan saya ikuti lagi. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya pengetahuan itu stagnan sana. Pasti ada dinamisnya, udah itu cara pengambilannya akan ada kreasi yang berbeda juga gitu. Syukur dengan ini ya bisa membantu orang itu loh. Tadi kalau usia paling tua berapa Jong yang Jong bantu? Usia paling tua kemarin ada yang 80 ada. 80 tahun ya Jong ya? Ya, kalau 80 kan tidak perlu namanya di stretching bagian mana kita ada. Kita ada di sana tuh ada namanya istilahnya perabaan, udah itu perabaan bagian mana yang mengalami stagnan, kita diurai dulu, Setelah urai baru kita misalnya bisa disposisi. Urai itu kayak Ajong mijit itu? Ya, urai misalnya kan ada timbul seperti ini ya, timbul ini kan dia stagnan ya. Kita urai dulu, dipijit dulu diurai, setelah itu baru kita bisa melakukan stretching dan sebagainya. Ya, kalau nggak itu nanti kaget ototnya, bahkan akan jadi cedera. Ya, makanya orang itu terjadi cedera seperti itu kan kurang namanya penguraian. Ya, harus diurai dulu, tidak bisa langsung krek begitu saja dan kemana. Ya. Nah, Tribuners, jadi jangan berpikir takut ya istilahnya, karena ada metode-metodenya. Ya, betul. Kalau orang memang tidak paham dengan ini, ya jangan coba-coba ya. Bahaya ya Jong ya. Menimbulkan risiko. Tapi bagi orang yang di Kretek harus rileks katanya Jong ya. Ya, kita di sana kan ada apa namanya, bagaimana kita komunikasi biar benar-benar bisa kita diterima, tidak takut dan sebagainya, baru kita ambil. Kalau orang itu masih tegang, itu jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba tegang, artinya melawan dia. Melawan. Terasa itu Jong? Terasa, nanti terasa kalau apa sambil di punggungnya terasa, melawan ini. Ya. Berarti Ajong tahu orang itu sudah rileks atau belum nih? Ya, nanti kan dari ototnya kita akan tahu. Dari ototnya. Kalau nggak itu melawan, nanti tambah sakitnya nih. Tapi tadi ngomongin masalah PAWC, Ajong pernah nggak dapat PAWC Ajong? Biasanya kan teman-teman Tribuners kepo biasanya kan. Ya, kalau hal seperti itu biasanya ada hal-hal yang sering ngerasa, istilahnya, maaf ini kalau saya itu kan bukan tipe melihat ya, tapi kalau anak saya keduanya yang istilah mungkin dibilang indigo dan mana ya, yang nomor 1 dan nomor 3, bahkan dia tahu hal betul hal itu. Dia hanya rasa tahu. Orang ini bagaimana rasa yang tahu itu, rasa yang tahu. Dan ini memang harus saya lakukan pengetahuan ini dan bisa berbagi kepada orang. Artinya bagaimana posisi tiang ini tidak pada bagaimana mencari uang, bukan itu. Iya, betul. Tetapi bagaimana memudahkan orang itu, memudahkan orang itu. Nah, seperti dibilang tadi itu keseimbangan. Masa orang betul-betul nggak punya, susah sekali dimintain kan susah ya. Tapi minimal kan ada penukar energinya, apa biar berfungsi buat dia, bermanfaat juga buat saya gitu. Ya kan itu. Penukar energi kan bagaimana maksudnya? Penukar energi kan bisa istilahnya, biasanya orang bayar berapa misalnya 200, dia punya 50, itu penukar energi sudah. Iya, nanti dia akan bermanfaat buat dia, bermanfaat buat kita. Iya. Gitu. Terus untuk ramuan sendiri, Ajong punya berapa ramuan mungkin? Banyak? Kalau ramuan sih banyak ya, tapi yang istilahnya, yang umum yang istilahnya kan ada jahe merah, ada temulawak, ada kunyit putih, ada pegagan atau daun pedo, ya udah ada binahong, bawang berlian, ada black garlic, bawang berlian.
Ya kalau jahe merah untuk apa? Itu masing-masing kita ada, ya. Kita ada. Dan sering juga yang pamer Astungkare. Dengan mengambil putusan seperti ini, sebelum COVID yang dapat pameran juga keluar ke Lampung, Bengkulu, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Batu. Nah, itu semua ya dibiayai pemerintah untuk itu. Banyak ngejongnya. Astungkare dengan ini justru lebih banyak punya saudara di luar. Bahkan kalau sini mungkin ke Bau-Bau juga ada, penduduk saya ke Bau ada. Ya. Ya paling-paling promosi yang saya lakukan, yang lakukan itu bagaimana membuat produk berkualitas itu aja. Nanti kalau sudah berkualitas dia akan bercerita, dia akan bercerita sendiri. Ya, intinya Ajong melakukannya dengan niatnya tadi itu kan. Terus yang kedua membuat produk yang terbaik, yang sesuai dengan pengobatan masing-masing orang, gitu. Betul. Yang terus yang saya tahu juga, Ajong paling jauh kemana pernah ngobatin? Ya kalau di Bali sih hampir sudah Bali sudah ya. Hampir sudah Bali. Kalau pada saat itu sering dia ikut baksos, madu baksos misalnya seperti dengan mahasiswa Poltekkes, Akademi Gizi, Wiramedika, Ayurveda, atau Hyade. Sekarang di Godro Pungusade kan pengobat Pungusade ya. Ya sering saya melakukan seperti itu. Kalau di Bali hampir Bali ya. Kalau keluar kan pernah juga Jong? Pernah, kalau mau ke keliling juga Jongnya? Ya sekalian ini sambil nggak cari teman. Ya, yang tadi itu juga kan pameran juga. Iya, pameran itu di pamer itu kan tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi yang tetap mendiagnosa juga. Oh, Anda cocoknya ini. Misal salah satu, misalnya orang tuh misalnya makut beli jahe merah, untuk dia nggak kasih, walaupun dia yang jualan. Nggak nyambung ya? Ya, nggak nyambung, justru akan itu menimbulkan pertama penyakitnya orang buat apa? Walaupun saya punya uang, arti kan bukan itu tujuan. Bagaimana obat ini bermanfaat buat orang lain sesuai dengan visi yang ini. Iya, jadi apa yang cocok itu yang diberikan ya. Betul. Bukan asal laku aja. Bukan asal laku. Ya betul sekali, luar biasa. Jong, terus untuk kalau misalnya kegiatan sehari-hari antara yoga dan lain sebagainya, gimana Jong mengaturnya? Ini yang tidak ada waktu yang saklek itu istilahnya. Seperti sekarang misalnya harus berarti kelion, saya bikin ramuan kan itu ya, bikin ramuan saya bikin ramuan itu dan hal-hal yang lain itu ada waktunya tetap dia nyari yang hari baiknya. Ya hari baik supaya tidak sekedar jadi, bukan itu. Wah, kasihan juga orangnya, tidak bermanfaat juga buat orang lain dan saya gitu loh. Iya. Kita cari waktu yang baik. Kalau misalnya ya meditasi jam berapa, biasanya jam 9 malam, berapa 1 jam dan sebagainya gitu. Kalau nggak bisa itu paginya. Kita fleksibel lah untuk hal itu. Yang penting bisa kita lakukan. Lakukan terus. Karena seorang pengobat tuh mau tidak mau kalau lagi sakit tidak bisa kita ngobati. Betul. Ya, bagaimana diri kita supaya sehat dulu gitu. Ya. Dan yang dengar juga Ajong Kumis katanya mengobati stroke juga pernah. Oh, sekarang lagi ada pasien stroke kanan juga pernah, itu saya lakukan dengan tindakan ini, terapi ketok ini dan tambah ramuan. Nah, kalau orang stroke itu jangan sampai stroke, mungkin pemirsa yang mendengar jangan sampai stroke, itu kenali dulu tensi Anda. Kalau tensi di bawahnya, pernya itu jangan lebih dari 90. Kalau pernya lebih dari 90 itu nama pre-stroke. Di kedokteran juga bilang berarti pre-stroke. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Kalau kami siapkan itu namanya angkung. Mungkin kalau di obat Cina itu angkung namanya. Saya juga angkung bahannya. Angkung bahan cuma bagaimana jauh lebih murah di saya. Bukan berarti tidak bermanfaat. Nanti kalau boleh, kalau ingin tahu coba. Mudah-mudahan Tuhan memberkati gitu. Saya tidak pernah menjanjikan yang namanya kesembuhan, tetapi mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kemampuan dan keyakinan kita dan seizin Tuhan, itu yang penting. Berarti kalau bisa dikatakan untuk menghindari stroke itu tekanan darah harus dijaga, Jong ya? Ya, tekanan darah juga dijaga. Jangan bawah, jangan atas, katanya. Ya, kalau kan ada misalnya 130 per 95, itu namanya udah pre-stroke. Karena pernya itu udah lebih dari 90. Ya, ini kan perlu diperhatikan. Berarti kalau di bawah juga bahaya nih, terlalu bawah nih? Di bawah ini kan 130 atau 140 per 90 kan masih aman. Tapi 95 ini udah pre-stroke namanya. Pre-stroke. Ini konsumsi langkung dulu. Bagaimana untuk melancarkan itu? Karena orang stroke bagian sini paling dulu kena. Tapi selain ramuan tadi udah diberikan, apakah Ajong juga melakukan terapi ketok? Terapi kita lakukan terapi. Itu bagai asupannya kita harus terapi biar lebih lancar gitu.
Oh iya. Iya. Itu kalau orang stroke kenapa diterapi? Apanya yang diterapi nih Kak? Kita lihat dari kaki, kita terapi dari kaki. Karena mereka bisa jalan Kang ya? Nggih, stroke kiri apa kanan itu lagi. Kalau stroke kiri lebih lama biasanya penyembuhan. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan jantung. Jantung kalau di otak berkaitan dengan otak kanan, silang di otak kanan. Itu berkaitan dengan perasaan itu loh. Kalau yang kanan berhubungan dengan otak kiri, logika semua itu. Berarti banyak sekali kaitannya ya Jong? Iya, banyak kaitannya secara holistik. Di samping itu juga kalau sudah stroke bagaimana yang menjaga ini benar-benar menjaga perasaannya itu loh. Iya, karena pikiran itu kan nomor satu. Penyumbangnya Jong? Iya, kalau sudah stres pikirannya sakit tuh gampang muncul kan. Ya. Makanya dikatakan kan depresi pembunuh juga. Iya, betul. Makanya sebab itu bagaimana caranya melakukan healing, bagaimana kita meditasi, duduk sebentar untuk untuk belajar ke dalam, bagaimana bagaimana perasaan kita itu harus benar-benar jaga. Jangan hanya tahu yang di luar aja. Kita tidak tahu kan susah juga. Demikian juga jangan sering mendam masalah. Kalau sering mendam masalah itu terjadi namanya kekacauan energi. Kekacauan energi itu gampang terjadi apa? Penyumbatan, maka terjadi apa? Misalnya kanker, kista dan sebagainya. Berarti kalau ada masalah jangan dipendam tapi dicari solusinya. Dicari solusinya, nanti bicara dengan siapa, dengan orang yang kita percaya dan sebagainya sehingga untuk mendapatkan solusi. Ya kalau dipendam kadang-kadang kan itu menyebabkan. Iya, dipendam diam saja nanti akan terjadi penyumbatan itu. Betul. Dan kalau belajar numerologi sendiri Jong sudah sejak kapan Jong? Numerologi berarti yang belajar numerologi 2010-an saya belajar itu. Itu awalnya dasar yang belajar dari teman gimana belajar. Ya lumayan sih juga menghabiskan juga. Tapi karena saya ingin tahu, saya pakai ngecek. Itu orang nanya, Pak, Bu, maaf kalau boleh tahu tanggal berapa lahir? Oh ini yang perlu ibu rawat. Ini yang unsur ini yang ibu perlu jaga. Misal kalau kurang, gitu kurang misalnya. Oh, unsur tanahnya kurang, berarti lambungnya perlu dirawat. Nah, lambung perawat bagaimana? Jangan makan pedas, jangan asam kecuali jeruk lemon, kan itu. Ya, demikian juga jangan makannya di bawah 10:30 itu harus sudah makan. Karena apa? Karena jam kerjanya lambung jam segitu kan itu. Ya, kalau pada saat itu jam kerja tapi tidak ada asupannya berarti kan dinding lambung ini bergerak. Iya, dinding lambungnya terkikis. Ya, terkikis. Makanya mukosanya rusak nanti. Iya. Berarti kalau orang yang punya lambung sebelum jam 11 sudah harus makan. Ya, yang masalah di lambung walaupun tidak, itu jam 10:30 harus sudah makan. Sudah makan ya, karena lambung sudah mulai bekerja Jam kerjanya jam segitu, berisi nggak berisi dia tetap kerja. Kalau udah berisi, adik kerja kan dindingnya rusak nanti. Itu yang terkikisnya juga. Kadang-kadang entarnya makan, entar. Nah, bagaimana kalau sudah lewat, mestinya jam makan nggak makan, kan kasihan ini. Betul. Mungkin kalau lagi sehat sama seperti kendaraan, kalau baru ngebut dah apa ya. Tapi setelah bertambah waktu, seiring waktu kan akan rusak. Sama seperti orang kalau masih muda mungkin nggak kelihatan. Tapi semakin umur semakin kerasa kan tandanya. Nah itu pun ada tanda-tandanya, misalnya di mana selain dari numerologi itu udah pasti sebelum kelihatan di tubuh itu yang perlu dirawat. Tetapi kalau sudah namanya masalah di lambung, salah satu misalnya lidahnya sudah mulai retak, itu sudah masalah di lambung itu. Retak nih kan maksudnya? Retak, ada garis. Oh, ada garis kerasnya Jong. Ya, makanya waktu nikah yang pernah masih sepupu dia bilang, oh ini mah, saya bilang jangan alkohol, saya bilang itu. Oh enggak mah, tahu-tahu lagi 4 harinya opname di salah satu rumah sakit di Denpasar. Tanya ada apa ini? Oh mah, saya belajar 4 tahun tentang hal itu. Dia nggak percaya. Ya udah lah gitu. Mungkin harus dia masuk rumah sakit. Merasakan dulu ya. Yang penting aja sudah mengingatkan gitu. Iya betul. Berarti untuk numerologi sendiri ternyata ada kaitan dengan kelahiran setiap manusia, kan ya? Iya, setiap manusia. Karena ini sudah detail sekali. Karena kalau dari numerologi ini maaf mungkin pemirsa, saya yakin banyak yang tahu tentang hal ini dan teman-teman juga praktisi. Karena di sana kita akan tahu siapa diri kita, passion kita apa, passion kita apa. Dari 5 elemen dalam tubuh kita mana yang lemah sehingga bisa dirawat. Pekerjaan yang cocok buat kita itu apa? Bahkan sampai itu ya. Iya, passion kita apa? Jangan sampai saya belajar ini kenapa?
jangan sampai orang lain seperti saya itu loh, umur 50 baru tahu nggak ya? Umur 50 baru tahu passionnya gitu. Kalau lebih awal tahu kan kita. Nah saya pun ini aplikasikan kepada anak saya. Oh ini unsur Anda ini, yang nomor 1 ini pekerjaan yang cocok Anda tekuni. Yang nomor 2 ini astongkare, bisa jalan dan dia menikmati. Kalau sudah jadi passionnya itu lewat waktu sedikit kan tidak masalah karena dia senang. Iya betul. Iya bagaimana? Kadang-kadang kan orang bilang, pokoknya di mana kerja, yang penting anak bikin anak ini senang, nyaman. Belum tentu dia akan jadi nyaman karena bukan passionnya. Paling-paling belum waktu udah gini terus. Mau nanya pulang aja, bikin pulang aja. Kayak udah tersiksa banget. Iya, tersiksa benar. Iya, benar sih. Ya, passionnya kita akan tahu bagaimana hubungan dengan pasangan, bagaimana hubungan dengan anak. Kan tahu kita di sana tahap kehidupan kita tahun ini bagaimana, 9 tahun ini bagaimana. Jangan sampai kalau lagi betul-betul down, asli masa karma nama istilahnya, kita dikasih minjam uang langsung kita kerja, itu akan rugi kita. Akan rugi. Berarti itu pun ada hitungannya ya? Semua ada hitungannya nih guys, semua ada hitungannya. Nah selain yoga tadi, terus kereta dan lain sebagainya, numerologi, Ajong juga belajar Qigong. Ya belajar Qigong, kenapa demikian? Karena kita harus ada simpanan energi namanya. Mungkin kalau di Qigong dibilang itu ada kantong emas. Itu ada dua garis, dua jari di bawah pusar itu. Nanti karena di sana pusat energi, apalagi sebagai pengobat di sana pusat energinya. Harus rajin kita melakukan itu. Nah mungkin teman-teman Tribuners belum tahu nih apa Qigong. Qigong itu adalah salah satu metode penyembuhan untuk juga menambah stamina pria. Betul. Itu plusnya itu. Yang penting sehat dulu, nanti plusnya dan lain-lain. Ya, artinya kan tadi Ajong bilang menambah hormon apa tadi? Hormon testosteron akan terbentuk lagi. Di sana sedang latihan. Nah ini ada pengikatan. Maaf ini biasa latihan untuk mungkin di kamar aja bisa. Itu untuk laki-laki. Itulah wanita juga ada, itu ada pelatihnya satu kalau di Bali, kalau laki-laki juga bisa. Nah itu nanti akan ada diikat di bawah pelirnya itu diikat, karena itu ada nama titik perineum. Itu akan tertekan, akan merangsang pembentukan dari hormon testosteron yang ada di buah pelir gitu. Nah itu ada gantungannya seperti ini, maaf ya. Misalnya saya bawa ini ada gantung untuk, ini ada ininya, maaf ini ada tali pengikatnya. Ada tali pengikatnya, ada ininya juga, ada sabuknya. Itu sabuk fungsinya apa? Ya, sabuknya diikat di pinggang atau enggak pakai sabuk, bisa juga pakai ini. Biar aman ya? Ya, dia aman. Nanti diikat di sini ya, diikat. Kalau mau latihan Qigong itu jelas ada pemanasan awalnya. Ya, pemanasan awalnya bagaimana dan apa aja dilakukan, berapa kali gerakannya. Nanti kalau teman-teman mau belajar silakan hubungi saya. Tetapi begitu habis pemanasan, ini kita ikat ini ya. Ikat di pinggang. Ini sudah ada ikat pinggangnya. Kalau enggak mau yang keras, yang kuat nih, yang keras ya. Kalau enggak itu bisa juga pakai ada sabuk ya. Sabuk biar kuat ini. Ini diikat di bawah pusar biar kuat. Ini udah kuat ya. Tarik kuat. Udah itu baru kita pakai ini. Nah, ini namanya alat ini untuk mengikat ada di bawah pelir ya. Ini diikat dulu ini. Ini tidak boleh sembarangan ini. Tali tidak boleh sembarangan. Nanti kan rusak nanti. Nanti hilang nanti. Nah, ini diikat sini masuk. Ini masuk. Maaf, ini dimasukkan dari sini, kemaluan di bawah pelirnya. Udah itu tarik. Isi gantungan ini. Pertama mungkin gantung aja dulu pakai. Kalau sudah bagus, ini latihan seperti ini, ayun ini ya. Nanti ditambah beban mulai dari 1 kilo dulu. Mulai dari 1 kilo. Nanti isi 1 kilo, masuk sini 1 kilo. Nanti kan barbel isi 1 kilo ya. Itu baru kita gerakan ayun kan. Ini lakukan paling maksimal 40 menit sudah keluar keringat bercucuran. Ya setelah latihan ini, mungkin beban pertama 1 kilo atau 2 kilo bisa ada latihan pertama. Mungkin ayunnya berapa? Mungkin 70 kali atau 60 kali. Setelah itu berhenti lagi pendinginan. Berarti kalau Ajong bisa katakan dari umur 35 Ajong ya, sudah mulai orang bisa latihan iki. Betul. Kalau mereka misalnya mau latihan nih,
mereka tinggal ngontak Ajong aja kan? Oh nggih, bisa. Mari kita latihan sama-sama untuk sehat bersama ya. Iya. Tapi untuk umur yang paling atas berapa Jong? Kan bawah 35 mulainya tuh. Oh kalau atas sampai 60, 70 udah ada. Nggak apa-apa Jong. Jangan nunggu istilahnya udah sakit baru ini. Iya, karena kan pria biasanya semakin tua semakin malas gerak gitu nih. Iya, stamina semakin menurun. Betul, pasti turun stamina. Inilah salah satunya. Kalau wanita bisa juga, tapi pelatihnya ada khusus untuk wanita. Ada khusus wanita ya, beda-bedanya gitu ya. Ya, berarti kalau untuk ini kan mungkin latihannya di ruang tertutup, beda sama orang kretek ya. Ya, ini di ruang tertutup tertutup. Kalau kretek, kalau kami di kretek itu tidak perlu buka baju, tidak perlu buka celana, yang penting pakai celana panjang itu. Jangan khawatir. Tapi kalau bisa jangan pakai jeans ya, biar lebih memudahkan. Jangan pakai jeans, karena kalau pakai jeans agak kaku ya, agak susah. Kalau pas kita melakukan stretching itu agak susah. Nah, kalau Cikung ini Ajong belajar di mana Jong? Kebetulan saya latihan gini, latihan terapi ini, lebih ketat ini. Pelatih ini kebetulan juga pelatih Cikung. Orang Cina? Pesilat, tetapi kakeknya memang Cina. Oh, orang Cina. Ya, ini semua gerakan terapi keretak itu semua gerak olahraga silat, gerakannya semua. Gerakan silat. Berarti Ajong belajar dari situ juga ya? Iya, belajar. Untuk Cikungnya sendiri berapa lama Ajong belajar? Cikung, ya yang penting latihan setiap hari. Mungkin sudah ada 2 tahunan ya. 2 tahun Ajong latihan juga bagus, ya? Latihan itu bagus latihan. Mulai dari 1 kilo dulu bebannya, nanti sesuai dengan kemampuan ditingkat menjadi 2 kilo, 3 Paling kilo. berat berapa kilo? Ada yang sampai 50, ada yang sesuai kemampuan orang masing-masing ya. Tapi dari cerita pasien-pasien yang ke latihan, ada perubahan nggak mereka? Dari yang latihan ini lucu sekali ya, ibunya yang kaget, katanya luar biasa gitu. Karena staminanya berubah. Iya. Padahal itu plusnya, padahal yang penting sehat dulu kayak gitu. Iya, betul. Itu hanya plus, yang penting intinya otot bagus, tulang kuat. Iya, sehat nanti, peredaran darah juga bagus. Peredaran juga bagus. Karena kan biasanya umur 35 ke atas sudah mulai rentan. Iya, betul. Nanti kan kasihan juga ibu-ibu. Iya, benar. Namanya hubungan suami istri itu harus harmonis juga dari hubungan suami istri ya Jong. Iya, betul. Nah sekarang mungkin goal Ajong ke depan apa Jong? Kalau yang ke depan satu memang tetap mengabdikan diri di pengobatan ini dan selalu akan berinovasi membuat suatu ramuan yang bisa semurah mungkin untuk bisa membantu masyarakat masyarakat dan bisa ada selalu belajar untuk hal ini. Untuk harga ramuan sendiri mulai start from berapa? Kalau harga ramuannya mulai dari 63.000, ada juga yang 900.000. Iya. Yang 900.000 apa ini Kak? Maaf, kalau itu saya kasih relasi aja ya. Relasi aja itu ya. Nanti aja ya. Iya, relasi aja. Langsung gitu Jong ya. Pokoknya bisa dibandingkan dengan di toko-toko Cina itu. Kalau yang punya uang lebih silakan ke sana. Kalau yang tidak ke saya. Astungkare 90% kualitasnya dan udah teruji gitu. Nah, Tribuners murah banget tuh, cuma 63.000 ya mulai ya? Iya, 63.000. Kalau untuk, biasanya kan orang-orang takut nih, kalau kereta biasa berapa biayanya Jong? Kalau kereta ya, biasanya saya 250.000 ya, 250.000. Per orang ya? Iya, per orang. Tetapi jangan khawatir, kalau memang istilahnya punya uang 150 juga nggak apa, karena kita fleksibel hal ini, fleksibel. Tapi rata-rata 250 ya? Bahkan Astungkare dengan terapi ini yang saya tidak pernah sangka, saya nerapi salah satu pejabat dari Jakarta itu, angkatan itu, 40 menit dibayar 8.800.000. Oh, luar biasa. Ya, itu yang jelas itu berkah. Iya, betul. Berkah. Itu namanya rezeki kita duga-duga Ajongnya. Betul. Dari Ajong juga beriatnya selama ini kan. Betul. Ternyata ada yang mungkin lebih dari situ. Mungkin Jong, yang terakhir mungkin sebelum kita tutup, harapan Jong. Harapan kedepannya mudah-mudahan yang namanya terapi tradisional yang sudah dikombin dengan yang modern, mulailah masyarakat akan menyadari pentingnya pengobatan dan menjaga kesehatan itu sendiri. Jangan khawatir, sekarang ini sudah ada pengobatan tradisional yang sudah diakui Bapak dari Pergub juga. Mari kita melirik ke sana, jangan nunggu sakit baru berobat. Tetapi dalam keadaan sehat inilah kita rawat kesehatan kita, jangan sampai sakit. Nah, nanti kalau sudah sakit akan mahal, mobil pun dijual bisa tidak sembuh. Tidak mencukupi. Tidak mencukupi, oleh sebab itu rawatlah kesehatan itu dan mungkin
pemirsa yang berbahagia mulai mencintai tanaman-tanaman herbal, obat, ya usade untuk mungkin ditanam di pekarangannya, sehingga dalam waktu ya sebelum ke rumah sakit ada yang di rumah bisa kita lakukan, mungkin bikin loloh itulah istilahnya, bikin loloh, mungkin ada apa di rumah, ada kunyit, udah itu ada bangle untuk pinggang, jahe, ya daun piduh yang selama ini tidak diperhatikan orang. Nah itu sangat membantu buat kita, apalagi yang nama tanaman-tanaman yang ada di Bali yang sangat berkhasiat secara apa? Secara energi, karena satu tanaman yang memang ada upacaranya di Bali gitu loh. Itu memberi energi luar biasa, bahkan pengobat dari luar mencari obat dari kita. Tapi kalau tanaman energi salah satunya? Semua tanaman di Bali berenergi. Kenapa? Karena wonten upacaranya kan. Nah, upacaranya. Ya, upacara untuk itu. Yang lain mungkin tinggal dipetik begitu saja. Kita pun enggak. Nah, menanam dan memetik serta mengolah pun perlu, semua ada waktunya tuh. Nanti kalau mau mari kita sama-sama ketemu. Nah, karena pada saat memetik dan mengolah tuh ada juga aturannya gitu. Iya. Mungkin yang terakhir sebelum tutup, di mana kalau orang mau mencari Ajong alamatnya? Oh, kalau mau ketemu saya bisa di Denpasar di Jalan Tegal Sari nomor 52 Denpasar, tempatnya di Biaung sebelah timur Jompo. Nah, kalau di Bangli saya ada di Purijom. Di Purijom itu biasanya Purnamo saya ada di Bangli, atau kontak dulu sebelumnya ke 0819 4 kali 54363 Jung Kumis. Semoga kita semua bisa berbahagia dan bisa bersinergi dengan alam. Mungkin itu ya. Wah, Tribuners, luar biasa banget obrolan hari ini dengan Jong Kumis, dan tentu saja ini memberikan banyak sekali dampak positif ke kita ya, bahwa pengetahuan beliau mau share kepada teman-teman Tribuners, bagaimana advice-nya beliau juga mengajarkan kita untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan, mencintai alam semesta ini, karena semua disediakan oleh Tuhan untuk kita juga akhirnya. Bagaimana pengobatan herbal, jangan sampai kita terus hanya minum obat, tapi kita lebih baik mengonsumsi herbal dulu dengan yang sehat-sehat ya, menjaga pikiran dan juga menjaga hati agar tetap senang gentangnya Tribuners. Dan yang pasti kalau misalnya kalian mungkin butuh kertas, bisa langsung ke Ajong Kumis dan tentunya terpercaya, dan beliau juga mempunyai ramuan dan lain sebagainya. Akhir kata mungkin saya akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.